Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam program Bible Study Online CK7. Satu program yang dirancang untuk menolong setiap orang percaya bisa membaca, mempelajari, memahami firman Tuhan secara teratur dari Kejadian nanti hingga Wahyu, satu pasal demi satu pasal setiap hari, agar kita bisa memahami akan pengenalan akan Allah dan kemudian kita bisa melakukan firman Tuhan ini dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang satu peristiwa kelam, yaitu kudeta dari Ratu Atalia dan terhadap Ratu Atalia serta bagaimana Tuhan memulihkan kerajaan Yehuda. Tetapi sebelumnya mari kita melihat akan janji Tuhan. Walaupun keadaan kelam datang dalam hidup kita, tapi Dia tetap membuat orang percaya terselamatkan dan terpelihara. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kau adalah Allah yang perkasa, yang memelihara setiap orang-orang pilihan-Mu, menjaga kami sampai kami bisa menggenapi rencana-Mu hingga selesainya hidup kami. Biarlah pada malam hari ini penyembahan ini akan mengarahkan hati dan pikiran kami dan mempersiapkan Roh Kudus menerangi firman-Mu agar setiap kami yang mengerti melakukannya dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Mari kita mulai naikkan syukur kita kepada Allah. Ucapkan kepada Tuhan doa dan permohonan kita dalam nyanyian syukur. Haleluya. Oh, terpujilah Kau, Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, Haleluya. tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus Tuhan, Yesus Oh, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Kami memuji Engkau ya Bapa, Allah yang memberikan kami rasa aman, jaminan, keintiman dengan Engkau. Di tengah-tengah keadaan dan gelombang kekelaman, ancaman maut sekalipun, Engkau tetap memelihara janji-Mu, memelihara orang-orang yang percaya untuk masuk di dalam rencana-Mu dan memuliakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Roh Kudus, Engkau nyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu ini. Biar kami belajar dan kami berharap senantiasanya kepada Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah belajar dari 2 Tawari 22 tentang Raja Yehuda yaitu Ahazia yang dibunuh oleh Yehu dan digantikan oleh Atalia. Kita tahu bahwa Ahazia ini adalah raja yang mengikuti jalan hidup Ahab. Jadi dia kembali membuat ruang yang begitu besar kepada penyembahan Baal. Dan karena kejahatannya itu, Yehu yang pada waktu itu memang ditugaskan oleh Elia dan oleh Nabi untuk membunuh seluruh keluarga Ahab, dia turun ke Yerusalem dan dia mencari siapapun orang-orang yang masih terkait dengan Ahab. Dan oleh seizin dari pembesar-pembesar Yerusalem, yaitu kerajaan Yehuda, maka Ahazia diserahkan kepada Yehu. Dan Yehu membunuh Ahazia beserta seluruh keluarganya. Dan saat itu kita menyadari bahwa karena dia adalah orang yang dikatakan cucu Yosafat, orang yang mencari Tuhan. Jadi kita melihat walaupun orang itu jahat, tapi Allah mengingat perjanjiannya kepada orang-orang yang mencari Tuhan, kepada leluhurnya. Dan karena itu Ahazia mendapatkan kehormatan, tidak diperlakukan seperti Isabel yang dimakan anjing atau dibuang begitu saja jasadnya. Tapi dia dikebumikan. Dia mendapatkan kehormatan sekalipun dia sebenarnya secara peraturan Allah tidak layak. Nah, dia penyembah berhala. Lalu kemudian ibunya Atalia ini naik ke takhta. Dan dia mulai dengan kebenciannya membinasakan semua musuh-musuh politiknya. Dan dia mengumumkan sebuah dekri, sebuah penetapan hukuman mati kepada siapapun yang ada di dalam keturunan Raja Yehuda yang sah. Jadi kita saksikan di sini bagaimana kejamnya dan kelamnya kondisi Yerusalem. Banyak orang-orang, para punggawa, para tentara, para pejabat-pejabat Yerusalem yang masih ada darah Yehuda dibunuh sama sekali. Tetapi tanpa diketahui oleh Atalia, Yosabat, saudara perempuan dari Ahazia, datang menyelamatkan keturunan Yehuda yang bernama Yoas. Bayi ini masih 1 tahun, baru lahir. Dan dia disembunyikan, diselamatkan, lalu diserahkan kepada perempuan yang kemudian menjadi inang pengasuhnya. Nah, Yosabat adalah anak Raja Yoram dan saudara perempuan Ahazia. Dan dia menikah dengan Imam Yoyada, orang Lewi. Jadi dia dipakai Tuhan sebagai pengganti untuk membesarkan Yoas.
Dan dia disembunyikan, tidak ada yang tahu termasuk Atalia tentu. Menarik di sini, 6 tahun masa kelam itu datang. Lalu pasal 23 ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang penuh harapan. Tetapi dalam tahun ke-7, kita tahu bahwa angka 7 itu adalah angka kegenapan. Angka pemenuhan. 6 itu angka manusia. Manusia berkuasa, yaitu dalam wakilnya Atalia di sini. Kejam, bengis, tidak pandang bulu. Tapi pada tahun ke-7 Allah mengingat. Dan dikatakan Imam Yoyada datang untuk memulihkan kembali dinasti Daud, keturunan Daud, dan merancang sebuah kudeta terhadap Atalia. Ini terjadi dalam tahun penanggalan kita adalah 835 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 165 tahun setelah Daud berkuasa. Nah, dengan merekrut 5 pemimpin pasukan 100, mereka lalu mulai menggalang kekuatan. Mereka jalan ke seluruh Yerusalem, ke seluruh Yudea, bertemu dengan orang-orang Lewi, bertemu dengan kepala-kepala puak, yaitu kepala-kepala suku, kepala dari marga-marga orang Israel. 12 orang Israel yang walaupun mungkin ada yang di utara, tapi mereka berjalan dan memastikan ada kepala-kepala puak ini, perwakilan seluruh bangsa Israel. Dan mereka mengatakan, ayo kita berkumpul ke Yerusalem. Lalu kemudian, karena Imam Yoyada adalah Imam Lewi dan dia bertanggung jawab juga di bait suci, dia bawa masuk mereka semua ke bait suci. Dan para imam-imam Lewi ini mengelilingi bayi yang kecil ini yang sudah berumur 7 tahun waktu itu. Dan dikelilingi, dijaga ketat. Dan dikatakan orang Lewi itu dari segala penjuru berjaga dengan senjata mereka. Lalu Yoyada mendeklarasikan Yoas adalah raja yang sah di hadapan Tuhan dan di rumah Allah. Ini luar biasa. Bagaimana deklarasi itu kembali ya dilakukan di dalam rumah Allah. Ya memang karena situasi harus bersenjata. Dan sejak dideklarasikan, lalu Yoyada mengumumkan untuk membunuh Atalia. Dan semua anggota keluarganya, para pengikutnya. Lalu setelah dibunuh, Yoyada juga menyadari kehancuran Yerusalem ini pun karena adanya imam-imam Baal, terutama imam besarnya yaitu Matan. Dan meruntuhkan semua kuil-kuil penyembahan Baal. Memastikan semua tidak ada lagi apapun yang menghalangi bangsa Israel untuk menyembah Yahweh, Allah yang benar. Dan setelah itu Alkitab mengatakan bahwa Yoyada memulihkan keimamatan Lewi, memastikan operasi bait suci itu dijalankan dengan benar oleh imam-imam yang sah, dan bangsa Yehuda kembali mendeklarasikan dirinya sebagai umat Tuhan. Sebagai hasilnya timbullah sukacita besar karena orang fasik telah dibinasakan dan ketetapan Allah ditegakkan. Pertanyaannya kepada kita semua, mengapa ya cerita ini masuk dalam catatan bangsa Israel? Biasanya cerita-cerita seperti ini cuma ada di dalam drama-drama kerajaan yang jahat, adanya pengkhianatan, adanya pembunuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari pola budaya Timur Dekat pada waktu itu, sama saja. Bahwa sewaktu seorang raja datang, musuh politiknya, raja sebelumnya yang berseberangan dengan dia mungkin akan dibinasakan.
Supaya tidak ada satupun benih untuk bisa membangkitkan kesempatan melawan dia. Jadi apa yang dilakukan Atalia sebenarnya persis seperti apa yang dilakukan oleh para raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ini berbeda kalau kita melihat nanti ya bagaimana Daud. Kita tahu bahwa Daud berseberangan dengan Saul. Tetapi Saul yang jahat itu memiliki anak bernama Yonatan. Dan Daud memiliki perjanjian dengan Yonatan ketika Daud menjadi raja. Dia mencari ada nggak keturunan Yonatan. Dan kita tahu bahwa peristiwa Yoas ini mirip-mirip dengan peristiwa Mephiboset. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Nah, ini berbeda dengan raja-raja lain. Karena dia mengikatkan dirinya dengan ketetapan Allah. Dia beroperasi bukan dengan cara dunia. Dan dia mengatakan, masih adakah? Cari, panggil. Mephiboset dalam kondisi lumpuh, cacat tetap, orang-orang yang dianggap ini tidak berguna. Tapi justru makan bersama dengan Daud di mejanya. Makan dari pelaburan raja. Terhormat. Dan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana manusia yang berdosa diangkat dan ditebus oleh Kristus. Dan kemudian kita bisa makan, bersekutu dengan Bapa Surgawi. Mengapa kisah ini kembali lagi dinyatakan kepada bangsa Israel? Saya ingin mengembalikan dulu kepada ingatan kita akan tujuan penulisan daripada kitab Tawarikh. Kita tahu bahwa Tawarikh ini kalau kitab aslinya itu cuma satu. Tetapi nanti di dalam Septuaginta yaitu perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu dibelah dua. Jadi makanya ada satu Tawarikh, dua Tawarikh. Tapi sebenarnya itu satu. Dan ditulis sekembalinya bangsa Israel ke tempat mereka kembali. Ya, orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem, mereka kehilangan semangat. Mereka tahu bahwa bait suci rusak, runtuh, terbengkalai. Yerusalem dengan temboknya runtuh. Dan itu diibaratkan seperti perempuan yang telanjang. Jadi penuh dengan noda dan celah. Dan mereka berupaya dengan keadaan seadanya berusaha untuk membangkitkan kembali semangat. Nah, itulah sebabnya alasannya kenapa Tawarikh ini ditulis. Dan Tawarikh ini selalu mengingatkan mereka tentang satu, keturunan Daud. Daud dan keturunannya. Itu sebenarnya. Jadi dari silsilah itu yang ada dari silsilah Adam terus itu. Sebenarnya cuma mau mengatakan di mana Daud di situ. Ya. Jadi ini semua rencana Allah itu dari mulai awal sudah ada. Di mana Daud di situ? Di mana keturunannya? Dan bagaimana nanti ujung daripada keturunan Daud? Yang kedua, bait suci. Bagaimana bait suci itu ada? Bagaimana proses dari mulai kemah, tabernakel sampai menjadi bait suci dan kemuliaannya dan dihancurkan dan dipulihkan. Lalu imam-imam. Jadi semuanya cuma bicara mengenai itu. Ya. Dan di sini di dalam segmen ini kita melihat bagaimana imam Lewi itu bertindak menjadi figur aktor yang melakukan semua ini. Dan di balik itu ada latar belakangnya yaitu kondisi yang begitu mengenaskan secara politik bahkan juga secara rohani. Tetapi apa yang mau disampaikan oleh penulis Tawarikh di dalam kisah ini sederhana. Sekalipun begitu banyak ancaman kematian kepada keturunan Daud, tetapi Allah selalu melindungi keturunan Daud karena janjinya. Dia akan melindungi dan memulihkan kehormatan bait suci. Kehormatan imam-imam yang sah untuk melayani dalam bait sucinya. Dan peristiwa ini mengingatkan kita akan seorang keturunan Daud. Yang harus disembunyikan, diungsikan ke negeri Mesir. Dengan sebuah perintah membunuh semua bayi-bayi dan anak-anak kecil. Perintah yang muncul dari mulut Herodes. Raja yang tidak sah. Bukan keturunan Yehuda. Raja boneka dari Kaisaran Romawi. Dan kita tahu bahwa pada waktu dia dielu-elukan menjadi raja. Masuk ke Yerusalem.
Lalu masuk ke dalam bait suci. Apa yang dia lakukan? Dia memulihkan kehormatan bait suci. Dari sarang penyamun menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Sebagaimana ketetapan yang dibuat dan doa Salomo. Kiranya semua orang yang datang ke tempat ini termasuk bangsa-bangsa asing. Engkau dengar doa mereka. Tetapi kembali lagi. Bahwa pada waktu dia mendeklarasikan itu. Ia bukan dilindungi dengan senjata. Tetapi bahkan 1 minggu yang sama, keturunan Daud ini harus dibunuh secara mengenaskan. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan menjadi raja seutuhnya. Raja yang kekal. Raja yang semua manusia bisa berharap kepadanya dan diselamatkan. Ia bukan saja menghancurkan semua dewa-dewa, semua ilah-ilah manusia yang datang dan pergi dan gagal. Yesus Allah yang Alfa dan Omega. Yesus yang juga nama Yahweh Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir di dalam kitab Wahyu. Memperlihatkan bahwa raja-raja dunia ini datang dan pergi. Ilah-ilah dunia ini datang dan pergi. Tetapi Yesus tetap tinggal dan memerintah sampai pada kekekalan. Dan oleh karya Kristus ini, ia memulihkan satu umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan ajaibnya. Hal yang menarik yang kedua yang kita bisa pelajari dari penggenapan kisah ini di dalam Kristus. Tetapi yang kedua yang menarik adalah pada waktu keadaan yang begitu menyuramkan, Allah selalu menyiapkan pengganti atau substitute. Kita tahu ketika Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak. Abraham berpikir, wah mati dan tidak ada lagi kelanjutan keturunanku yang memang dijanjikan Tuhan. Tetapi dalam ketaatan Abraham ini, Kejadian pasal yang ke-22, Allah menyiapkan pengganti yaitu domba jantan yang menggantikan Ishak di korban yang sama di Bukit Moria itu. Dan di tempat yang sama, 2000 tahun kemudian, di posisi yang sama, Yesus datang dan mati. Dia menjadi pengganti kepada kita. Yang kedua, cerita pengganti ini ada di dalam kisah Keluaran pasal yang pertama. Lahirnya Musa itu juga di dalam kondisi ancaman pembunuhan kepada semua anak laki-laki Ibrani. Dan Tuhan menyediakan pengganti. Bidan-bidan yang takut akan Allah. Bersedia membayar harganya. Untuk mentaati, melindungi bayi-bayi ini. Dan dari situ lahirlah Musa, pembebas bangsa Israel. Yang menjadi tipologi Kristus di perjanjian lama. Pembebas. Tetapi lahir di tengah-tengah ancaman maut. Dan hal yang sama Yosabat menjadi pengganti untuk Yoas bisa terselamatkan dan melanjutkan dinasti Daud dan janji Allah. Sekarang Allah telah menyediakan pengganti yang kekal, yang sempurna, yaitu Kristus Yesus untuk semua kegagalan kita. Dunia pada waktu Yesus datang gelap, tidak punya pengharapan, dan berada dalam ancaman bahaya karena Allah menghukum semua manusia yang mati binasa bila mereka tidak sesuai dengan standar Allah. Dan apa yang terjadi? Pengganti kita itu datang, mati, dan menjadi perantara bagi kita. Dia pengganti kita bukan hanya pengganti kutuk, pengganti hukuman, tetapi juga menjadi perantara kita, pengantara doa kita, memberikan kepada kita pengharapan, hidup yang kekal, serta pemulihan relasi kita, untuk kita bisa mengalami persekutuan yang intim kembali dengan Allah, dan persekutuan yang kekal di dalam meja perjamuan
Allah Bapa. Oh, meja perjamuan yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan rahmat dan anugerah. Sungguh luar biasa. Alkitab tidak pernah membuat kisah yang kelam berakhir hanya sekedar menjadi sebuah kisah yang depresif. Tetapi dari sana, Tuhan mau mengatakan ini adalah penggalan perjalanan kita untuk penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Kepada kita, pada hari ini, setelah kita mempelajari kisah ini, kita punya pengharapan. Sekalipun si jahat, musuh, orang yang tidak suka kepada saudara, berusaha menghambat jalannya rencana Allah dalam hidup saudara. Bahkan iblis berusaha untuk membunuh saudara. Mungkin orang tua saudara pada waktu mereka belum mengenal Allah, berusaha mengaborsi saudara. Tapi saudara diizinkan hidup. Tidak kebetulan. Karena Tuhan selalu punya jalan bagaimana memelihara orang-orang pilihannya untuk kemudian masuk kembali dalam rencana pada waktunya. Jangan kita tertekan dengan keadaan, aduh sekeliling saya ini kok tidak mendukung untuk saya bisa menyembah Tuhan. Saya yakin pada waktu kita mengalami krisis, dalam bahasa Inggris saya suka mengatakan, don't be afraid when you facing the crisis. Because crisis means Christ is. Jangan takut dengan krisis. Karena krisis memperlihatkan di situ Kristus ada. Bila kita menemukan Kristus di dalam krisis kita, kita akan aman. Karena dialah batu pengharapan yang kokoh, kubu pertahanan, dan tempat perlindungan yang aman. Di bawah perlindungan dia, kita bisa berkata seperti tadi nyanyian, walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kananku, berlipat ganda orang bergelimpang maut. Tapi Allah memelihara saudara untuk tujuan, rencana, kemuliaannya. Jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan mau menerima tuduhan iblis bahwa kita tidak berguna. Jangan mau menerima tuduhan iblis bahwa keadaan-keadaan yang berat ini hanya akan membuat kita terpuruk dan tertinggalkan. Tapi justru ada pengharapan. Temukan Kristus, maka engkau akan melihat penggenapan rencana Allah terjadi. Sehingga kita kemudian yang sudah dipulihkan, kita meninggalkan penyembahan berhala, kita meninggalkan ilah-ilah, meninggalkan berhala-berhala kita, dan menjadi umat kepunyaan Allah yang baru. Dikuduskan, dipersiapkan menjadi umat pemenang yang nanti kemudian akan dipermuliakan pada waktu dia datang menjemput kita di awan kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih bahwa di tengah-tengah ancaman kematian, kekelaman, turbulensi baik secara politik, secara ekonomi, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal menyiapkan rencanamu. Engkau tidak punya plan A, plan B, plan C, plan D. Tapi Engkau hanya punya satu rencana. Dan Engkau berdaulat atas rencanamu itu. Walau musuh berusaha mereka-reka yang jahat, Engkau selalu merancangkan kebaikan. Dan membuat setiap kami yang mau bersedia masuk dalam rencanamu akan menemukan kemuliaan kekal di sana. Tolong kami Tuhan untuk setia berupaya menemukan janji Allah. Dan kami masuk di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pelajaran besok.